podcast Serajin Sejarah Indonesia. Jadi untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang apa nih Kak? Kita akan membahas tentang ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi. Nah, meskipun negara kita sudah merdeka pada tahun 1945, tetapi banyak daerah-daerah yang harus dipertahankan. Nah, pada podcast hari ini kita akan membawakan 3 peristiwa pemberontakan. Nah, yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun. Nah, untuk yang kedua ada pemberontakan DITII dan yang ketiga ada pemberontakan APRA. Nah, topik kita kali ini sangat seru bukan? Maka dari itu jangan lupa kalian tonton podcast ini sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Arika Olia Vijina dan rekan saya Pramesti Saridasi. Nah, kita juga tidak sendirian di sini, guys. Kita punya bintang tamu yang spesial. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut bintang tamu kita. Silakan. Halo. Hai. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini sangat spesial, guys. Bisa diperkenalkan dengan kakak siapa? Saya Farida Rizky Nabila, dipanggil Farida. Saya Muhammad Ali Masjuda, biasa dipanggil Ali. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas pemberontakan DITII. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa latar belakang dari pemberontakan DITII ini? Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan suatu daerah terhadap pemerintahan. Jadi, suatu kelompok ini menginginkan untuk mengubah ideologi menjadi ideologi negara Islam. Nah, untuk pemimpinnya sendiri yaitu Sekar Madji Marijan. Dan pemberontakan ini tuh sebenarnya ini pertamanya cuma muncul di satu wilayah saja ya. Di wilayah mana itu, Kak? Di wilayah Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya. pada tahun 1948. Sampai 1949. Lalu apakah pemberontakan itu menyebar ke wilayah-wilayah lain? Oh iya, tentu saja dong teman. Ya. Contohnya seperti di wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Dan dan tak lupa pula wilayah Aceh. Aceh. Nah, kalau boleh tahu kenapa itu ada di wilayah tertentu aja? Kenapa nggak seluruh Indonesia gitu? Untuk sebenarnya itu sendiri tuh dikarenakan pada saat itu di beberapa wilayah tersebut, khususnya di Aceh itu mayoritas penganut agama yang paling besar yaitu Islam. Nah, karena ketidakpuasan seperti yang sudah dijelaskan sama rekan saya tadi yaitu Farida, dia bilang ketidakpuasan pemerintah terhadap suatu hal tersebut yang menyebabkan pemberontakan tersebut seperti itu. Jadi karena kaum mayoritas ini tuh intinya tidak puas dengan pemerintah seperti itu. Berarti hal tersebut itu melanggar Pancasila dong. Bagaimana menurut kalian ini? Tentu saja hal tersebut kayak tidak spesifik dengan Pancasila. Karena Pancasila sendiri kan dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kan Tuhannya bukan hanya satu agama saja. Nah, sedangkan tujuan dari DITII ini menginginkan untuk satu negara ini berfokus pada agama Islam saja. Jadi tentu saja hal itu banyak Pertentangan ya. Iya. Makanya terjadi pemberontakan DITII ini. Iya. Dan juga Indonesia sendiri tuh sebenarnya bukan dari satu agama saja ya Kak ya. Iya. Tapi ada 7 agama yang diakui. Betul. Seperti itu. Pasti sebuah pemberontakan itu memiliki dampak negatif dan positif ya. Iya. Kalau boleh tahu, apakah ada dampak negatif dan positifnya? Dampak negatifnya sendiri, yang pertama, Sekar Madji itu ditangkap oleh pihak berwajib. Iya. Yang kedua, Lukman itu tewas, nak. Iya, tewas dihukum mati seperti itu ya. Iya. Dan yang ketiga terjadinya kekurangan pangan. Kekurangan pangan. Makanan, sandang dan papan pangan. Karena pada saat itu Indonesia masih baru awal-awal kemerdekaan Kak ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada ideologi tersebut ingin mengubah ideologi yang lama, maka padahal Indonesia itu baru aja merdeka gitu. Jadi agak susah ya. Pasti ada pro kontra gitu ya, Kak? Iya. Dampak positifnya sendiri itu juga ada loh, Kak. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu agama. Iya. Yang berbagai macam. Nah, yang kedua yaitu saling mengikatkan atau mempererat tali silaturahmi dari agama yang berbeda.
seperti itu. Nah, misalnya kalau kita sendiri kita memikirkan ya, kalau ideologi dari Pancasila tersebut tiba-tiba diganti dengan ideologi Islamisme, dia kan baru awal merdeka seperti yang saya sebutkan tadi. Terus pastikan ada kayak pihak-pihak yang tidak setuju tentunya, Ya, seperti tentu saja, ya. pihak dari agama Kristen, Protestan, Hindu dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau kayak mau dipaksa diganti, maka dia itu merubah seluruh Indonesia. Ya, betul Kak. Nanti jadi pecah kembali, terus dimasuki sama Belanda, di Belanda itu. Identiknya Indonesia kan berbagai macam dong Kak, dari suku, budaya, tentu juga agama juga. Maka dari itu saling menghargai ya teman-teman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul. Apa itu artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi dapat disimpulkan pemberontakan DITI ini terjadi karena ketidakpuasan suatu kelompok terhadap pemerintah. Dan tidak lupa juga bahwa DITI ini menjadi pemberontakan yang pertama kali terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, pemberontakan ini juga terjadi mulai tahun 1948 sampai 1962 di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Nah, baik Kak, terima kasih atas informasi yang diberikan. Terima kasih. Iya. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa lagi. Nah, setelah dari bintang tamu yang pertama sudah sangat seru sekali pembahasannya, kita punya bintang tamu lagi yang tidak kalah seru dan tidak kalah asyik. Nah, silakan masuk. Halo. Hai. Ya, perkenalkan dulu dong, kalian siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ludwika, mungkin lebih asik. Perkenalkan, nama saya Masaya Kasalwa, biasa dipanggil Salwa. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pemberontakan PKI Madiun. Jadi, apa sih yang menjadi titik awal pemberontakan ini? Titik awal ini, sebelum ke titik awal, jadi saya jelaskan PKI Madiun itu apa gitu. Iya. PKI Madiun itu kan konflik bersenjata pemerintahan Republik Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri yang bisa disebut FDR kan. Nah, yang menjadi titik awalnya peristiwa Madiun PKI ini itu karena jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 22 Januari 1948. Itu yang menjadi titik awal rangkaian peristiwa. Untuk tujuan dari pemberontakan ini, Tujuannya itu yang pertama menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua itu menyuruh para tani dan buruh itu untuk melakukan pemberontakan, yang dimana upaya PKI untuk menyuruh mereka itu untuk mogok kerja, untuk males gitu. Iya. Kemudian kan setelah tujuannya mungkin kan ada toko-tokonya. Ada tokonya yang pertama yang disinggung tadi kan Amir Syarifuddin, kemudian Abdul Latif Hendraningrat, kemudian Musuh, kemudian dan banyak. Apakah dari salah satu toko itu ada yang dilengsarkan? Ada, yakni Amir Syarifuddin. Kenapa penyebab Amir Syarifuddin ini dilengsarkan? Karena kan dia pada saat itu kan ditandatanganinya perjanjian Renville, yang dimana perjanjian itu kan dianggap sebagai merugikan Indonesia karena Belanda cuma mengakui 3 wilayah saja pada saat itu, yakni Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Kemudian setelah Amir Syarifuddin dilengsarkan itu beliau membentuk sebuah komunis yakni FDR. Apa alasan Syarifuddin ini membentuk FDR tersebut? Beliau membentuk FDR itu dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mendirikan negara yang komunis dan berkolaborasi PKI kemudian dengan organisasi kiri lainnya. Itu sangat bertentangan sekali ya. Iya banget. Jadi, setelah kita membahas tentang pemberontakan PKI Madiun yang telah disampaikan oleh Kak Ima, selanjutnya kita akan membahas tentang pemberontakan APRA. nah sebelumnya apa sih kepanjangan dari APRA itu sendiri? APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Lalu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemberontakan ini? Jadi APRA ini kan dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.
Nah, yang merupakan mantan perwira Knil. Nah, mereka ini merasa bahwa mereka itu dirugikan saat konferensi meja bundar. Nah, isinya itu anggota Knil itu tuh harus diwajibkan diintegrasi terhadap TNI. Makanya itu terjadi pemberontakan APRA. Oh, gitu. Tapi kenapa pasukan KN dan Knil tadi merasa dirugikan pada saat akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI? Karena jika mereka itu diintegrasikan ke dalam satuan TNI itu, mereka itu merasa terancam dan takut untuk dihukum gitu loh. Gitu ya. Target pemberontakan APRA ini terjadi di mana saja ya Pak? Targetnya itu terjadi di 2 kota, yaitu di Bandung dan Jakarta. Mengapa kedua kota tersebut kok menjadi target? Karena kalau misalkan yang Bandung itu karena adanya divisi Siliwangi. Nah, Ya. waktu itu kan TNI itu gak terlalu mengawasi kota Bandung. Jadi itu termasuk peluang juga kan untuk melakukan pemberontakan di kota Bandung dan menguasai divisi Siliwangi. Nah, kalau yang di Jakarta, karena di Jakarta itu ada sidang Republik Indonesia Serikat. Apakah APRA ini berhasil dilumpuhkan? Iya, APRA ini berhasil dilumpuhkan karena tokoh pahlawan kita yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta telah berbincang kepada para pihak Belanda, khususnya Kapten Raymond Westerling, untuk segera pergi meninggalkan kota Bandung. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari 2 bintang tamu kita ini adalah bahwa terjadinya PKI Madiun ini dikarenakan karena ketidakpuasan perjanjian Renville antara pihak Indonesia dan Belanda. Karena Belanda hanya mengakui 3 wilayah saja, yaitu Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Nah, untuk kesimpulan yang kedua dari APRA itu ada APRA ini terjadi karena ketidakpuasan konferensi meja bundar atau KMP yang terjadi di Jakarta dan Bandung. Nah, dan dapat dilumpuhkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Oh iya, APRA ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Nah, itu dia pembahasan kita pada podcast kali ini. Seru bukan? Seru nggak? banget. Seru banget. Nah, kita mengucapkan terima kasih untuk penonton yang telah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada narasumber-narasumber yang sudah meluangkan waktu mereka untuk datang ke podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!